sekarang Ibu udah selesai istirahat. Kita lanjut ke soal nomor 9 sampai 13 ya. Sekarang soal nomor 9. Soal nomor 9, hasil dari min 750 ditambah negatif 125 dikali 15 sama dengan, kalau ada soal campuran operasi bilangan begini, ada tanda tambah, ada penjumlahan, ada perkalian, maka yang harus didahulukan itu adalah perkalian. Jadi kita kali dulu min 125 nya kali 15. 5 kali 5 25, 2 nya taruh di atas, 5 nya taruh di bawah. 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12, 12, 2 nya taruh di bawah, 1 nya taruh di atas. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Terus yang 1 kali 5 5, nulisnya ini di bawah yang kasih titik, 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1, dijumlah jadinya min 1875. Nah terus kita kembali ke soalnya. Tadi kan kita udah ngerjain perkaliannya, yang ini udah kita kerjain min 125 kali 15. Sekarang kita jumlah dengan min 750. Jumlah dengan min 750. Kalau tandanya sama, itu caranya ditambah ya. Nanti hasilnya negatif. 5 12 16 26 25. Hasilnya negatif. Kenapa? Karena tandanya sama nih, ada negatif ditambah negatif. Jadi kalau misalnya negatif, ibaratnya kan gini, 0 min 2 min 5 min 7. Jadi misalnya min 2 tambah min 3, jadinya min 5. Minnya makin jauh. Begitu juga dengan ini, diibaratkan min ditambah negatif, negatif ditambah negatif, hasilnya makin jauh negatifnya. Nomor 10 juga masih sama ya, ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan ini terus kali sama bagi. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan, kita dahulukan yang kali dulu. Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi urutannya tuh kalau di soal nomor 9 sama 10 tuh kali, bagi, tambah, kurang. Itu urutannya. Urutan yang harus dikerjain duluan. Oh iya, tadi jawabannya berarti nomor 9 itu D. Nomor 10 berarti yang kita kerjakan yang kali dulu ya. Min 12 kali 10. Jadi berapa? Kita kerjakan di sini 110. nomor 10 min 12 kali 10 sama dengan min 120. Nah terus habis itu kita daftar dari awal, min 150 dikurang 120 dibagi 3. Nah terus sekarang yang ini kita kerjakan yang bagi. Habis kali bagi yang kita kerjakan, jadinya min 150 dikurang 120 dibagi 3, 12 bagi 3 kan 4 ya, 40. Nah terus habis itu berarti 150 dikurang 40. Tadi kalau negatif ketemu negatif, hasilnya juga negatif dan makin jauh. 150 tambah 40, makin jauh tandanya ditambah. Jadi jawabannya yang Depok lagi jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Ini soal pola ya. Soal polanya ada rumusnya gitu. Diketahui A-nya 15, berarti kita taruh min 15-nya di sini, ditambah B-nya 20 dikurang min. Nah, ini minnya ada 2 nih. Dikurang min C-nya sendiri itu min 7. Berarti jadi berapa nih? Min 15 tambah 20 bisa ditukar, 20 kurang 15, 5. 5 dikurang tambah 7. Karena ini ada min ketemu min jadi plus. Nah, jadinya kita tukar
Berarti min 7 ditambah 5 sama dengan min 2 jawabannya. Dari mana? Dari ini garis bilangan 0, ini min 7, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, min 7. Terus ditambah 5, kalau ditambah 5 berarti dia bergerak ke kanan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini min berapa nih? Min 2, ini 5 nih, 5 langkah, terus dari 0 ke min 7, 5 langkah ke kanan, berhentinya di min 2, jadi ini jawabannya min 2. Sekarang soal nomor 12. Soal nomor 12 ini soal cerita ya. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di panci mula-mula 15 derajat. 15 derajat. Nih 15 derajat. 15 derajat. Lalu setelah kompornya nyala, apinya dinyalakan, suhu air naik ke 5 derajat Celcius setiap 10 menit. Nah ini naik 5, kalau naik kan dia bertambah, naik 5 setiap 10 menit. Berarti gampang saja kalimat matematikanya jadi begini, 15 tambah 5 kali 5 itu 50 sama dengan 65 jawabannya ya. Sekarang nomor 13, nomor terakhir, suhu di dalam kulkas itu min 12 derajat Celcius. Kita ketahui kalau ada di bawah 0 berarti dia beku, karena sifat air itu membeku di 0 derajat, mengeras ya, mengeras di 0 derajat dan mendidih di 100 derajat Celcius. Berarti kalau min 12 derajat Celcius, keadaan airnya itu beku gitu. Suhu mula-mula di dalam kulkas, mungkin freezernya ya, maksudnya min 12 derajat Celcius. Karena listriknya mati, otomatis suhunya tuh naik. Kalau suhu naik kan mendekati 100, dia makin panas kan, jadi mencair airnya. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berarti nanti ada kalimat gini, ditambah 1 kali 10. Berapa suhu di kulkas setelah 30 menit? Pertamanya min 12. Terus suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Oh iya, ini 10 menitnya itu diganti 30 dibagi 10. Jadi 3 min 12 tambah 3 sama dengan 9 ya, min 9. Soal nomor 14 ya. Di soal nomor 14 ini tentang suhu bilangan bulat negatif positif yang di dalamnya ada nama 3 negara, yaitu negara Italia, Swedia, dan Australia. Diketahui suhu terendah di Italia adalah, suhu terendah di Italia itu min 4 derajat. Itu di Italia. Suhu terendah di Swedia, di sini dijelaskan Swedianya itu lebih rendah 4 derajat dari Italia. Berarti berapa? Ini kan Italia segini, lebih rendah 4 derajat. Berarti kalau lebih rendah berarti negatif, berarti min 8 derajat Celcius. Berarti di Swedia itu lebih dingin lagi karena nilainya itu lebih jauh rendah, karena min 8 itu nilainya lebih kecil dari min 4. Jadi tuh bekunya tuh keterlaluan di Swedia. Sekarang di Australia, kalimat terakhir itu menjelaskan suhu di Australia. Suhu terendahnya itu 13 derajat Celcius.
derajat Celcius. Dari Italia berarti 13 derajat Celcius dari Italia berarti min 4 derajat Celcius. Suhu terendahnya 13 derajat dari Italia. Ini maksudnya lebih naik kali ya, ditambah 13 derajat berarti 9 berarti 7 ya. Kok 7 sih? 13 kurang 4 berapa? Iya, 9 derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanya itu selisih itu kan jarak dikurang, berarti perbandingan antara dua hal, jarak antara dua hal, Swedia dan Italia. Tadi Ibu salah nulis soal, harusnya selisih suhu terendah di Swedia dan Australia. Ya udah, tinggal kita lihat suhu terendah di Swedia dan Australia, berarti min 8 derajat. Kalau selisih berarti kurang 9 derajat. Jadi ya udah, kalau ingat kalau yang tadi tuh negatif ketemu negatif, operasinya itu tambah atau penjumlahan atau pengurangan, maka berarti nilai negatifnya makin jauh. 8 tambah 9 17 derajat Celcius, berarti selisihnya min 17. Nah, sekian pembahasan bilangan bulat kali ini. Nanti akan berlanjut ke part 3.